Ini ada pertandingan besar Belanda melawan Inggris. Sebetulnya kalau kita lihat semifinal ini kan tidak banyak kejutan yang terlalu besar ya. Betul, Tim-timnya betul. sebenarnya tim besar dan Iya. unggulan semua. Tapi kalau kita melihat penampilan Inggris sebetulnya melampaui jalan yang tidak mudah untuk bisa Betul, sampai ke betul. titik ini. Gimana nih nasib Inggris melawan Belanda nanti? Ya, kalau kita lihat rekor pertemuan antara Belanda dengan Inggris dari 22 pertemuan, Belanda unggul dengan 7 kali menang, sementara Inggris hanya 6 kali menang, sisanya berakhir imbang. Namun dari jumlah itu, gol Inggris lebih banyak. Inggris mencetak 31 gol, sementara Belanda total mencetak 29 gol dari pertemuan. Dan buat Belanda ini merupakan semifinal ke-6. Ya. Semifinal ke-6 yang mereka akan lalui, di mana dari 6 semifinal itu 5 sebelumnya misalnya mereka selalu gagal dan hanya sekali bisa meraih kemenangan melawan Jerman Barat pada 1988 yang Sudah akhirnya lama sekali mereka ya. akhirnya menjadi juara. Sementara Inggris dari 3 kali ke semifinal baru 2020 kemarin mereka lolos dengan mengalahkan Denmark 2-1 tapi di final kalah lewat adu penalti dari Italia 2-3. Nah, ini pertandingan yang sangat menarik ya, dua negara ini. Kalau kita bicara Inggris, Inggris berharap football coming home gitu kan. Yes. Berharap sekali juara karena Inggris belum pernah juara Piala Eropa gitu Iya, kan. Nah, ini betul. yang sangat menarik di pertandingan ini adalah bahwa Belanda punya sekitar 7 pemain atau 7 pemain yang main di Inggris ya. Nah, itu dia. 3 diantaranya main di Liverpool. Ada ada Virgil van Dijk dan Cody Gakpo yang sedang on fire saat ini gitu kan. Betul. Sementara kalau kita lihat Inggris praktis pemainnya mayoritas adalah pemain yang main di Premier League. Iya. Hanya 2 yang main di luar, Jude Bellingham di Real Madrid dan juga Harry Kane yang main di Bayern Munchen. Tapi kalau dari sisi perjalanan Inggris dengan Belanda agak sedikit berbeda. Di mana Belanda di babak grup agak terseok-seok mainnya. Bahkan terakhir dia kalah 2-3, lolos sebagai peringkat 3 terbaik. Tapi kemudian tampil luar biasa justru di babak 16 besar, kemudian juga di babak 16 besar kalahkan Rumania, kemudian di perempat final mereka mengalahkan Turki 2-1. Sementara Inggris harus melewati jalan yang sangat berat karena semua pertandingannya harus diselesaikan lewat perpanjangan waktu dan terakhir ketika melawan Swiss harus lewat adu penalti yang untungnya satu penendang Swiss pertama Akanji tidak masuk. Sementara buat Inggris ini untuk kali pertama Inggris 5 penendang pertamanya sukses semua. Iya.